jaga 3 amalan. Jangan tertinggal ayat kursi setiap habis salat. Hafalkan ayat kursi? Bisa? Dibaca habis salat selalu atau kadang-kadang baca, kadang-kadang lupa? Baca teruskan. Tahu enggak pahalanya apa? Sudah tahu pahalanya belum? Belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubra kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat dijamin masuk surga. Masya Allah. Saya sering sampaikan ke jamaah, ke dalam kesibukan apa saja, ada urusan penting, ada urusan mendadak, mau buru-buru habis salat di masjid atau musalla, mau cepat pulang karena ada urusan, usahakan jangan tinggalkan ayat kursi habis salat. Habis baca ayat kursi, tak apa-apa, pergi, jalan, tinggalkan masjid, tetapi sambil jalan kita lanjut sisa-sisa zikir. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tak apa-apa, sambil jalan, jalan kaki atau naik motor. Tapi ayat kursi jangan sampai tertinggal atau terlupa. Jaminan masuk surga dengan ayat kursi. Bahkan kata Rasulullah, dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Itu berkat ayat kursi. Yang kedua, ayat kursi dibaca di saat mau tidur, akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Bapak ibu mohon maaf, anaknya terlanjur tidur, belum baca ayat kursi, tak apa-apa, bapak atau ibu bacakan ayat al-kursi sambil usap kepalanya. InsyaAllah dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Jelas? Amalan yang kedua, jangan tinggalkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa minimal setiap hari 100 kali. Itu minimal. Karena sekali kita salawat kepada Nabi Muhammad dapat 10 kali rahmat. Berarti kalau 100 kali berapa rahmat? 1000 kali rahmat. Salah satu wasilah Allah mengangkat bala dan mengangkat corona, kita harus undang rahmat. Kalau ada rahmat, tidak ada bala. Bagaimana kita undang rahmat? Berbanyak salawat. 1 kali salawat akan mengundang 10 kali rahmat dari Allah. Berarti kita butuh tingkatkan salawat. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Salawat yang panjang boleh, salawat yang pendek boleh. Mana bapak ibu bisa, boleh. Faham? Yang terakhir, yang ketiga, amalan yang ketiga, jaga sedekah subuh. Jaga sedekah subuh. Maksudnya apa sedekah subuh? Habis acara atau habis salat di masjid, jaga sedekah subuh. Mungkin agak susah cari orang miskin, anak yatim di subuh hari. Tak apa-apa, kita simpan kotak amal di rumah kita. Mulai hari ini bapak ibu taruh di rumah. Suami punya 1, istri punya 1, anak-anak masing-masing punya 1. Dan setiap habis subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekahnya. Berapa harus isi? Bebas. Tapi ada satu rahasia dari berkahnya sedekah subuh. Ketika bapak ibu isi kotak amal di subuh hari, mohon jangan lupa berdoa. Saya yakin bapak ibu suka bersedekah, suka berbagi, tapi sering kali kita lupa doa. Padahal saat kita bersedekah dan berdoa,
doanya dijamin makbul dan hajatnya pun diterima. Bagaimana caranya? Begitu isi sedekah subuh, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah subuh ini, anugerahkan kepada aku keturunan penghafal Al-Quran. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini, sembuhkan penyakit orang tuaku yang sedang sakit. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudahkan ya Allah rizki yang berkah untuk bisa ke tanah suci, haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi dahsyat. Sedekah subuh dahsyat. Apapun hajatnya. Kalau boleh saya usulkan, ketika isi sedekahnya fokus satu hajat. Jangan kita isi sedekah subuh, isi sedekahnya koin-koin, tapi doanya sampai terbit matahari. Lama banget. Malaikat bingung. Apaan kau sedekahnya cuma teng, tapi doanya lama. Harus sesuaikan. Hajat kita seperti apa, disesuaikan sedekahnya. Bukan Allah tidak bisa menabulkan semua hajat kita, tapi seharusnya kita malu. Kita bagi kepada Allah cuma koin dan kita minta panjang lebar. Malu kita sama Allah. Makanya berilah pada Allah yang luar biasa, akan Allah kabulkan hajat luar biasa. Tapi kalau kita beri kepada Allah yang biasa, jangan minta yang luar biasa. Harus biasa-biasa saja. Jelas? Berarti berapa amalan? 3. Jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat dan ketika mau tidur. Sudah tahu pahalanya kan? Yang kedua, jangan tinggalkan salawat kepada Nabi. Bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Minimal berapa? 100 kali. Yang terakhir, sedekah subuh. Dijaga menjadi wasilah doa kita, wasilah untuk anak kita, dan insya-Allah Allah akan berikan pahala sedekah kita yang dengan pahala yang sampai hari kiamat tidak terputus.